398 Apa yang disebut sebagai pikiran fana yang dianggap oleh para penyembuh pikiran religius sebagai penyebab segala penyakit adalah sebuah mitos yang merupakan penemuan yang diperlukan untuk memberikan apa yang disebut pikiran tak terbatas sebagai penghargaan atas semua kebijaksanaan, pengetahuan, kekuatan dan kecerdasan alam semesta. Satu-satunya tujuan dari istilah pikiran fana dan tubuh fana sebagaimana diterapkan pada penyembuhan pikiran religius adalah untuk menggambarkan keadaan kesadaran yang sepenuhnya dijelaskan di sini sebagai keyakinan yang salah dan kondisi yang tidak wajar. Satu-satunya kebutuhan dari pikiran yang fana dan pikiran yang tidak terbatas adalah untuk mendamaikan tahayul dengan hukum alam keberadaan kita. 399 Hipnotisme adalah pengendalian sadar dari satu pikiran terhadap pikiran sadar lainnya. Sedangkan penyembuhan pikiran terdiri dari pikiran sadar yang menghilangkan gangguan dari kecerdasan alami bawah sadar orang lain. Dalam kedua kasus tersebut persetujuan orang yang terkena dampak. Dalam hipnotisme, operator mengambil kendali penuh atas mentalitas subjek dan mengendalikan kelima indera fisik, akal, keyakinan, dan imajinasinya. Ada banyak metode untuk menginduksi hipnosis, mulai dari melihat objek terang dalam diam hingga metode brass band Billy Sunday. Dan setiap orang yang bertindak berdasarkan prinsip atau premis lain selain yang dikurangkan dari alasan induktif atau deduktif akan dihipnotis. Subjek yang merobek pakaiannya karena penghipnotis mengatakan kepadanya bahwa pakaiannya penuh dengan lebah yang menyengat, dan subjek yang terkena jejak serbuk gergaji karena Billy Sunday mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke neraka untuk membakar selama-lamanya. Keduanya bertindak dari hal yang sama motifnya, keduanya ingin menghindari penderitaan yang bertujuan, dan keduanya benar-benar terhipnotis. 400 Kejahatan orang yang dihipnotis mencakup semua kejahatan yang diketahui. Dari kenyataan bahwa mereka bertindak sepenuhnya berdasarkan alasan deduktif, mereka tidak memiliki prinsip benar dan salah dan mereka akan melakukan kejahatan apapun yang dikatakan oleh penghipnotis. Gubernur suatu negara bagian, hakim, juri dan serif akan bersekongkol dan membakar para penyihir, menggantung atau menyetrum sesamanya, dan satu-satunya alasan yang mereka perlukan untuk memuaskan hati nurani mereka adalah karena masyarakat harus melindungi dirinya sendiri. Mereka semua melakukan tugas yang tidak egois yang menurut penghipnotis mereka benar. Orang-orang yang telah menghipnotis gubernur, juri, hakim dan serif telah meninggal selama berabad-abad, namun tugas dan sikap tidak egois membuat kenangan mereka tetap hidup. Selama kita bisa mempekerjakan orang dengan dalih apapun untuk membunuh sesamanya, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita beradab. 401 Dalam memberikan hukum alam pikiran penyembuhan saya telah menyatakan fakta-fakta tanpa niat untuk menentang profesi medis atau penyembuh pikiran religius, dan dengan tulus berharap mereka akan mempertimbangkannya. Jika saya harus mengatakan kepada profesi medis bahwa mengeluarkan darah pada pasien untuk semua penyakit fisik adalah salah, mereka semua akan setuju dengan saya, namun praktik ini pada suatu waktu diterima oleh profesi mereka. Sekarang saya mengklaim bahwa saya dapat membuktikan bahwa semua pengobatan yang ada saat ini untuk semua jenis dan sifat penyakit setara dengan sistem pasien yang mengalami pendarahan, dan saya telah menyatakan fakta sedemikian rupa sehingga dokter manapun yang berakal sehat dapat membuktikan bahwa saya telah menyatakannya, hukum dengan benar. 402 Jika saya mengatakan kepada para penyembuh pikiran religius bahwa pembakaran dan perbudakan penyihir adalah salah, mereka semua akan setuju dengan saya, namun agama mereka yang terkait dengan penyembuhan mereka diambil dari sumber yang sama dengan kesimpulan dari pembakaran dan penyelamatan penyihir. Dengan meyakini bahwa kecerdasan hidup yang tidak disadari mengandung seluruh kebijaksanaan alam semesta, mereka menolak untuk berpikir benar atau salah, baik atau jahat, keadilan atau ketidakadilan. Mereka percaya jika mereka menjaga pikiran mereka bebas dari kebencian, kemarahan, ir dan emosi-emosi penyebab penyakit lainnya, mereka akan dituntun, dibimbing dan diarahkan untuk melakukan yang benar, tanpa bernalar pada prinsip benar dan salah. Dengan berpura-pura mencintai pencipta khayalan, mereka merampok sesamanya melalui sistem sewa, bunga, dan keuntungan yang kejam dengan hati nurani yang bersih, percaya bahwa kekuatan yang sama yang memungkinkan mereka menyembuhkan diri sendiri dan orang lain, juga membantu mereka merampok sesamanya, melalui hukum. Pengetahuan mereka tentang penyembuhan pikiran yang terkait dengan tahayul menjadikan mereka musuh umat manusia yang berbahaya, dengan kedok dan dalih cinta dan kasih sayang. Kebaikan, mereka dengan senang hati menjunjung, membela dan membenarkan sistem yang menciptakan kesengsaraan, kemiskinan dan kejahatan.
403. Sebuah studi yang mendalam mengenai sistem yang digunakan oleh para penyembuh ilmu pengetahuan Kristen, ketika ia terpisah dari tahayul yang si penemunya kaitkan dengannya untuk tujuan keagamaan, dan setelah ia menyembuhkan dirinya sendiri, terungkaplah fakta ini. 404.1. Bahwa penyembuhan pikiran tidak tergantung pada moralitas atau keadilan sosial, karena etika agama Christian Science menghancurkan Kekaisaran Romawi, adalah penyebab perang Eropa saat ini, adalah penyebab dari perang saudara saat ini di Meksiko, dan merupakan penyebab revolusi dan perang saudara dalam waktu dekat di Amerika Serikat. Ilmu pengetahuan Kristen seperti budaya Jerman akan membuahkan hasil berdasarkan prinsip yang mendasarinya dan bukan berdasarkan niat. 405.2. Bahwa penyembuhan pikiran tidak dipengaruhi oleh tahayul atau kepercayaan. Semua orang yang berpengetahuan luas mengakui bahwa ilmu pengetahuan Kristen telah menyembuhkan setiap penyakit yang diketahui dan merupakan warisan dari keluarga manusia. Meskipun tak satu pun dari mereka mengklaim bahwa mereka dapat berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, mengatasi kematian, membangkitkan orang mati, atau membatalkan hukum gravitasi dan reproduksi spesies, namun penyembuhan mereka dikaitkan dengan semua tahayul ini, sehingga membuktikan bahwa hukum alam tidak dipengaruhi oleh kepercayaan atau tahayul. 406.3. Kita mendapati bahwa meskipun ilmu pengetahuan Kristen terjerat dalam jaringan tahayul, penulisnya tidak pernah membiarkan tahayul mencampuri hukum alam, dan bila mana timbul pertentangan antara hukum dan kitab suci, hal itu selalu sesuai dengan kitab suci, makna yang diubah, dan bukan prinsip penyembuhan. Inilah alasannya, kunci kitab suci, dan karena penyembuhan melalui hukum alam, banyak orang cerdas percaya bahwa apa yang penulis sebut sebagai simbol, perumpamaan, alegori, dan superstisi lainnya adalah bagian penting dari penyembuhan pikiran. Keyakinan bahwa ada makhluk atau kekuatan yang kepadanya segala sesuatu mungkin terjadi adalah tahayul dan tidak ada bagian dari penyembuhan tubuh berdasarkan hukum alam. Penyembuhan menurut ilmu pengetahuan Kristen dapat dicapai meskipun dan bukan karena agama yang mengasosiasikannya. 407.4. Penyembuhan ilmu pengetahuan Kristen, yang dilucuti dari semua tahayul dan kepercayaan yang hanya diperlukan untuk tujuan keagamaan, mengungkapkan fakta bahwa, apapun yang mungkin diabaikan ketika mencoba untuk menyembuhkan penyakit atau penyakit apapun, kondisinya menyangkal bukti penyakit dan menyadari kondisi alami umat manusia, harus dipatuhi. Keseluruhan sistem penyembuhan ilmu pengetahuan Kristen terkandung dalam satu kondisi ini adalah hukum alami dari semua penyembuhan pikiran, dan kecuali kondisi tersebut dipenuhi maka tidak akan ada penyembuhan dengan sistem apapun. 408.5. Untuk menyimpulkan dan menemukan prinsip penyembuhan yang berhasil diterapkan oleh para ilmuwan Kristen, kita menemukan mereka menyangkal hukum alami penyembuhan untuk mempertahankan tahayul yang dikaitkan dengan hukum oleh penemunya. Meskipun tidak seorang pun akan mempertanyakan niat baik mereka, yang harus diakui oleh semua orang sebagai tujuan semua agama, namun tidak ada hukum niat yang diketahui. Sebab dan akibat sendirilah yang akan mengatur keseimbangan. Kejahatan yang diakibatkan oleh penerimaan kesembuhan sebagai bukti tahayul yang terkait dengan kesembuhan akan lebih merugikan daripada semua kebaikan yang dihasilkan dari kesembuhan tersebut. 409.6. Singkatnya, prinsip atau hukum penyembuhan, tidak peduli sistem apa yang digunakan, adalah realisasi dari kondisi alami umat manusia, dan penolakan untuk menyadari kondisi penyakit atau penyakit yang tidak wajar. Dengan menolak untuk menyerah pada bukti panca indera fisik dan menghindari emosi yang menimbulkan penyakit dan menegaskan kondisi alamiah umat manusia yang selalu harmonis dan sehat, adalah satu-satunya hal yang penting dalam penyembuhan ilmu pengetahuan Kristen, dan saya menantang siapapun untuk menunjuk pada hal-hal yang tidak diinginkan, satu kondisi yang tidak termasuk di sini yang juga merupakan kebutuhan penyembuhan menurut ilmu pengetahuan Kristen. 410.7. Tidaklah perlu menyangkal keberadaan tubuh untuk menyembuhkan tubuh, karena tubuh adalah pakaian pikiran yang terwujud, namun perlu untuk menyangkal, menolak untuk sadar akan penyakit, cacat dan menyadari kondisi alami manusia dan dengan tindakan ini, menghilangkan gangguan dan mengizinkan alam untuk menyembuhkan tubuh sesuai dengan hukum keberadaan kita. 411.8. Pikiran dan materi hidup berdampingan dan bekerja sama. Tanpa materi, kita tidak bisa sadar akan pikiran atau materi. Dalil menyangkal keberadaan materi seperti yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan Kristen tidak diperlukan untuk kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Kita hanya perlu menyelaraskan keyakinan agama dengan hukum kodrat keberadaan kita. 412.9. Menyembunyikan suatu keyakinan dengan menyebutnya sebagai kebenaran adalah penghinaan terhadap kecerdasan.
Ketika kita menolak bernalar, baik secara induktif maupun deduktif, kita gagal menggunakan satu-satunya kemampuan yang membuat manusia lebih unggul dari binatang. Hanya karena hukum alam penyembuhan diterapkan secara sembarangan di segala zaman dan diyakini bersifat mukjizat, tidak membuktikan bahwa tahayul yang terkait dengannya dan yang mana tidak pernah terbukti, mempunyai dasar nyata. Semua penyembuhan di segala zaman dicapai dengan menolak untuk menyadari bukti penyakit dan kelainan bentuk dan dengan menyadari kondisi alami umat manusia, dan mempercayai hal yang berbeda adalah tahayul yang didasarkan pada ketidaktahuan. Penyembuhan tubuh dicapai dengan keselarasan dengan hukum keberadaan kita, dan tidak ada alasan lagi untuk mengasosiasikan agama dengan hukum kesehatan selain dengan hukum gravitasi.